Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman mungkin ada yang sebagian pernah subscribe channel aku Nipolia. Nah, sekarang aku bakal bergabung di Home Farmer ini. Kalau di Nipolia itu aku biasanya panen-panen, tapi untuk di channel ini kita akan menjelaskan secara detail proses penanaman suatu tanaman tertentu. Untuk hari ini aku bakal jelasin gimana caranya budidaya anggur. Udah langsung aja, jangan lupa di subscribe channel ini. Hari ini aku bakal jelasin ini budidaya anggur jenis Jupiter, salah satu jenis yang banyak direkomendasiin oleh suhu-suhu lah ya. Kalau aku ini kan sebenarnya jatuhnya masih pemula dalam pengangguran gitu ya, karena baru sekali sampai buah. Jadi cuman karena biar sama-sama belajar, kita sharing juga, mungkin ada yang tahu nanti bisa ditambahkan kalau misalnya ada kesalahan dalam aku menyampaikan tentang perkembangan budidaya anggur ini. Nah, jadi jenis Jupiter ini yang aku jelaskan hari ini adalah khusus tanaman di tabula pot. Nih, ini kita nanamnya di pot, kurang lebih ini ini 40 liter, tanahnya 40 liter. Nah, untuk di tabula pot yang pertama yang harus kita tahu, kalau nanam anggur itu harus dibatasi panjangnya, berbeda dengan yang ditanam langsung di tanah gitu ya, karena itu balik lagi ke nutrisinya. Kalau kita paksakan terlalu panjang, nanti nutrisi tanamannya tidak cukup. Oke ya. Nah, sebelum aku lanjut lagi penjelasannya, aku mau liatin dulu ke kalian. Ini jenis anggur yang kita sudah tanam duluan dan sudah sampai berbuah, makanya berani share karena sempat berbuah. Ini namanya jenisnya Diction. 2 minggu yang lalu kita udah panen dan ternyata ini keluar buah lagi nih. Tuh, anggur itu buah yang menurut aku tidak mengenal musim ya, bisa berbuah terus menerus nih. Cuman sih lebih ke kasihan ke tanamannya aja. Jadi memang sebaiknya kalau udah selesai panen ini dipangkas total, kita mulai dari awal lagi. Cuman kemarin berhubung ini udah terlalu panjang, pas lagi pembuahan yang ini kita potong, keluar buah lagi dia, masya Allah. Nih gimana nih menurut kalian, lebih baik aku potong pruning gitu atau biarin dulu nih sampai panen? Nih dilemanya nih. Sayang kan jadinya eman-eman gitu. Nah, ini jenis Diction, masih banyak kekurangannya tapi alhamdulillah udah sampai berbuah. Jadi nanti videonya bakal aku tayangin juga di channel ini tentunya. Jangan lupa di subscribe dulu ya channel yang ini. Nah, balik lagi ke anggur Jupiter ini, yang hari ini rencananya kita akan lakukan pemangkasan, pembuahan. Nah, untuk di tabula pot sendiri itu dibatasi panjangnya hanya sepanjang 2 meter saja. Ini kurang lebih 2 meter ya. Nah, untuk ini namanya tersiernya. Tersiernya sebenarnya kami tumbuhkan beberapa banyak tersier, lumayan banyak waktu itu. Kalau di tabula pot itu terbatas ya, tidak bisa sebanyak yang ditanam di tanah. Dan jenis ini yang kami tanam ini namanya jenis pagar gitu, lambatan ke atas ini kan kayak pagar. Nah, ini yang jadi yang lumayan besar nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita bakal pangkas pembuahan 6 tersier dari anggur Jupiter. Kalau dalam budidaya anggur, menurut aku lumayan perlu perhatian cukup ekstra gitu. Kayak tiap minggu itu harus dipupuk. Jadi kalau kalian misalnya nanam anggur, itu tiap minggunya dari tanam itu dipupuk NPK. Aku biasanya untuk 40 liter atau 1 pot ini 1 sendok dan aku larutkan ke air. Jadi harus setiap minggu harus rajin. Nah, ini biar pertumbuhannya ini cepat mengkayu, dia harus jadi kayu gini dulu baru siap untuk di pruning atau dipangkas tadi ya. Nah, kemudian kalau sekarang yang tahap kita mau lakukan ini pruning pembuahan. Dulu kita pas awal nanam anggur tuh nggak ngerti karena masih jarang juga ya yang edukasi di channel YouTube atau sebagainya. Kita tuh taunya pruning aja gitu kan. Ternyata ada hal tertentu batasannya. Misalnya kayak gini, panjang batang utamanya ya, biar nggak bingung ya tersier, sekunder dan sebagainya gitu. Pohon utamanya yang kita tanam dari sana kita bengkokkan. Nah, ini dibatasi sampai dengan 2 meter. Kita dulu enggak, pertama nanam itu pruning semua daun-daunnya, ternyata nggak boleh. Daun-daun ini belum boleh dibuang karena nanti si batang ini katanya kurus gitu ya. Nah, itu yang aku pelajari. Nah,
jadi nggak boleh langsung pruning. Kalau udah 2 meter, kemudian kita biarkan si bagian tersier ini atau cabang-cabangnya tinggi ke atas ini. Ini kan pasti namanya pohon tuh ada ke kiri dan ke kanan. Nah, berhubung yang kita ambil ini jenisnya jenis pagar yang ke atas ini, jadi tunas yang bagian tumbuh ke bawah ini sudah kita pangkas di awal. Nih. Udah nggak ada, jadi kita ngambil ke atas ini semua. Nah, ini ukurannya sampai dengan kita bakal pangkas pembuahan ini kalau sudah tersiernya ini berwarna coklat seperti ini, atau sepensil lah, kalau orang nyebutnya itu biasanya sepensil. Sudah mulai berwarna kayu biar buahnya bisa maksimal. Sebelum pangkas ini juga tanamannya sudah kita pupuk dulu, pupuk pembuahan. Jadi kalau misalnya kalian punya pupuk pembuahan, mau organik bisa, mau yang kimia juga bisa. Jadi kalau aku sih lebih dicampur aja ya. Ada organiknya, kemudian ada kimianya. Enggak semuanya ini organik kalau untuk yang anggur ini. Begitu kurang lebihnya ya. Kalau misalnya aku ada kesalahan dalam penyampaiannya, mungkin bisa tulis bantu juga di komen ya, biar aku terus belajar juga. Untuk yang pemula kita sama-sama belajar, kita boleh sharing juga. Yaudah langsung aja, aku bakalan pangkas pembuahan. Untuk pupuk-pupuknya nanti mungkin aku bisa bantu tulis di deskripsi juga ya, kalau untuk pupuk pembuahannya. Nah, untuk pemilihan ini kita bisa pangkas agak bawah, tapi biasanya dipilih mata bat ini, namanya mata bat. Nih, ini nih yang bendul-bendul gini. Tergantung jenisnya. Aku kalau ngebandingin yang ini sama yang Dickson dulu, ini lebih kecil ya, Bi ya? Ya, lebih kecil. Kalau Dickson waktu itu tuh gede-gede. Nah, ini juga mempengaruhi nanti segede apa buah yang bakal muncul. Cuman emang aku baca-baca kalau Jupiter itu ukuran buahnya agak kecil-kecil. Jadi mungkin ya wajar batnya juga kecil-kecil. Nah, dalam proses pruning atau pangkas pembuahan yang aku pelajari, kita harus pilih dari bawah gitu, mata bat yang condongnya lebih besar. Misalnya ini udah lumayan besar ya. Ini lebih besar, dan menurut aku ini lebih besar kan? Atau yang ini nih. Nih. Nah, kita bisa pilih aja. Jadi tinggal dipotong. Kenapa biasanya milih dari bawah? Karena ini nanti setelah keluar kan bakal menjalar-jalar lagi. Kalau biasanya di teras rumah kayak gini, keterbatasan tempatnya kan, makanya biasanya lebih potongnya lebih pendek sih. Ini juga bisa nih kayaknya, Bi. Pendek yang ini aja kali ya. Nah, bismillah, langsung aja kita potong di sini ya. Nah, ini karena batnya sebelah sini, jadi kita motongnya miring ke sini biar airnya ngalir ke sebelah sini. Bismillah. Nah, ini ya. Terus yang ini juga batnya kita pilih yang ini ya, Bi ya. Oke, mengayu, nanti kita sekalian dibersihin. Yang ini agak kecil. Tunggu ya. Oke, lanjut lagi ke 5. Ini agak kecil ya, ini kayaknya bisa. Nah, ini nih terakhir dia. Jadi kita tuh sebenarnya mau pruning, nunggu yang ini. Yang ini nih belum begitu mengkayu dia. Cuman ya bismillah aja ya. Semoga jadi. Kita ambil yang ini. Nah, biasanya kalau nanam anggur bagian ujungnya setelah kita potes pucuknya sini, nah ini lebih cepat nih tumbuhnya. Ke ujung sini dia. Mengkayu. Oke. Nah, ini udah selesai. Kita bersihkan dulu ya. Ini udah selesai kita pruning atau pangkas pembuahan. Untuk Jupiter ini usianya kurang lebih 6 bulan ya, baru kita pangkas. Nah, nanti ini daun-daunnya kayak tunas airnya ini dibuangin semua nih. Nah, ini daun-daunnya langsung aja ya kita potesin juga. Biar si mata batnya itu cepat pecah. Ini tersier yang bakal kita pembuahan ini, jadi ada 6 tersier. Sebenarnya ada, kita kemarin nyoba sebenarnya sampai 12, cuman takut nggak kuat juga dan ternyata memang nggak membesar. Yang kita ambil untuk tersier pemangkasan pembuahannya itu 6. Nah,
Oke, nanti next selanjutnya kita bakal update lagi di video ini. Aku lanjutin aja mungkin di minggu depan kalau hasil pemangkasannya jadi. Doain ya. Satu minggu setelah pruning, di sini ada 3 mata bat yang sudah pecah dan ini yang paling besar di atas. Kemudian di sini juga ada. Dan hampir semua tunas sudah pecah ya, mata bat sudah pecah. Di sini ada juga. Ini baru mau pecah. 14 hari setelah pruning, kita bisa dilihat di sini sudah banyak daun-daun yang muncul dan ternyata mata batnya atau tunas buahnya membawa bunga. Akhirnya kita bisa lanjut lagi video kemarin setelah kita udah selesai pruning. Nah, ini waktu itu kita pruning itu tanggal 22 September. Nah, setelah itu sekitar tanggal 1 ya, tanggal 1 itu udah mulai muncul si tunasnya yang membawa bunga. Pokoknya videonya tadi kita akan cuplikan semua. Sampai hari ini aku tag video ini tanggal 15 Oktober. Jadi kurang lebih itu hampir 1 bulan dari kita pangkas pembuahan. Nih, kalian bisa lihat sekarang hasil dari pangkas pembuahannya. Masya Allah. Tuh. Jadi ini mata bat yang pecah ada 2, ada yang 3, tapi kita ambil 2 aja. Ini 2. Setiap ini ada yang bawanya 2, yang ini 2, kemudian ini 2. Sebenarnya nih ya, sebenarnya bagusnya kalau untuk tanaman di tabula pot itu satu mata bat ini, satu tunas ini sebenarnya hanya disisakan 1 saja. 1 ini harus kita potong salah satunya. Tapi ya aku tuh tim eman-eman gitu, jangan sayang untuk dipotong. Dan juga aku memperhitungkan tunas yang tersiernya ini cuman sedikit. Jadi menurut aku untuk ukuran diameter pot 40 cm ini bisa mencukupi untuk kebutuhan nutrisi si buah anggur Jupiter ini. Makanya aku ambil aja, nggak apa-apa deh, ini kita ambil semua gitu. Tapi kalau misalnya si tersiernya lebih banyak, ini yang jadi lebih banyak, aku saranin 1 ini cuman diambil 1. Jadi ini 1, ini 1. Jadi 1 tersier ini membawa 2 buah gitu. Kalau ini 1 tersier ini bawanya 4 buah. Ya doain aja semoga mampu, dan berarti pemberian nutrisi atau pupuknya relatif lebih sering. Jadi aku biasanya seminggu sekali itu pupuk kimia, kemudian diselangi per 3 hari aku kasih pupuk pupuk organik. Terserah mereknya apa ya. Kalau misalnya kalian mau merek yang sama bisa klik link di sini ya, pupuk organik cairnya. Nanti aku sertain di bawah. Nih, ini jadi sampai dengan hari ini kurang lebih setengah bulan dari keluar bunga ya. Jadi apa sih namanya itu? Pembuahan 15 hari setelah pembuahan gitu ya. Nih, bawa bunga semua, alhamdulillah jadi ya. Semoga ini bisa sampai panen nih. Terus saran lagi, karena jujur kita juga kan udah aku jelasin di awal bahwa kita juga sama-sama pemula, jadi kita pangkasnya itu masih agak ragu-ragu. Jadi memang sebaiknya kalau pangkas pembuahan itu lebih pendek lagi. Kalau lebih panjang, terutama tempatnya kan lahannya ini
sempit nih di tembok depan rumah, di teras doang, ini bakalan menjalar lagi karena bakal panen selama 3 bulan nih, jadi bisa kemana-mana penuh. Kita juga mulai memperhitungkan ini bakal kemana nih arahnya. Paling kemungkinan bakal ditambah lagi nanti penyangga di sini, jadi yang ini nanti ditarik ke sini, yang sebelah sananya ditarik ke sebelah sana ya, huruf P kayaknya, kemungkinan ya, baru rencana karena ini bakal panjang kemana-mana tempatnya. Nah itu dia perjalanan kita yang udah ngikutin dari aku pangkas pembuahan. Dan sekali lagi aku bukan yang udah ahli ya, ini pohon kedua yang kita coba untuk buahkan Jupiter. Jadi aku hanya mencoba share pengalaman aku. Ini hasil pemangkasan pembuahan untuk anggur jenis Jupiter. Karena jenis Jupiter ini salah satu tipe genjah yang recommended banget untuk kalian tanam. Kalau misalnya kalian mau tanam juga, nanti aku taruh di bawah link bibitnya juga ya. Jadi yang jadi 1, 2, 3, di sini juga pecah matabatnya 4, 5, 6, 7, 8 tersier yang akan kita buahkan. Jadi semoga bisa sampai panen. Kalau panen nanti bakal aku up lagi videonya. Jangan lupa subscribe channel ini, dan sekaligus mungkin aku mau klarifikasi juga bahwa channel aku atas nama Nipolia Febriana itu bukan aku lagi yang pegang gitu. Jadi apapun yang diupload di video itu bukan lagi bukan lagi di bawah tanggung jawab aku, seperti itu ya. Kalau misalnya kalian mau unsubscribe juga silahkan, sekali lagi itu bukan channel aku lagi. Sekarang kalian bisa pindah ke sini, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih untuk semuanya yang udah ngikutin video aku sekarang di Home Farmer. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga video ini. Sampai berjumpa di panen berikutnya dan cara bertani lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.